Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian Happy Sword Family. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau mendengarkan renungan hari ini Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan Tuhan itu merema bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema memilah nasihat. Saya ambil referensi ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 2-3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Setiap kita pasti pernah menerima nasihat lah dari seseorang. Baik kita yang memberi nasihat ataupun kita yang menerima nasihat. Ya contohnya lah ya, misalnya kayak ada anak kecil melakukan kesalahan. Biasanya ya orang tua gitu akan mungkin menasehatinya gitu dengan penuh kesabaran lah. Orang tua ini akan membimbing dan mengarahkan anaknya itu untuk lebih baik lagi. Bukan hanya anak kecil saja yang bisa melakukan kesalahan gitu. Kita juga bisa lah dapat melakukan kesalahan dan memerlukan nasihat orang lain untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik. Tetapi di sini ada catatan, belum tentu semua nasihat orang lain itu membuat kita menjadi lebih baik. Maksudnya itu ya seolah-olah memang itu nasihat itu baik gitu buat kita. Tapi padahal justru bisa jadi nasihat tersebut membuat kita terjerumus ke hal yang lebih buruk gitu. Saya kasih contoh lah ya, misalnya nih ada 2 orang lah pria. Bro, gue lagi stres banget nih. Yang satu ngomong, iya nih bro, gue lagi stres nih sama gak bisa tidur gitu. Apa kita berdoa aja gitu ya, supaya dapat hikmat gitu. Kalau memang kita udah berdoa belum, terus masih stres lah. Gue sih punya nih obat gitu, biar lo nge-fly gitu, terus lupa lah sama masalah gitu. Nah ini seolah-olah ya memang rohani lah, ngajak berdoa gitu, disuruh berdoa, ya, tapi ujung-ujungnya kasih solusinya yang buruk gitu, pada orang yang lagi stres kayak gini lah. Itu contoh lain. Ini benar-benar nasihat yang saya alami langsung gitu. Ini jadi waktu itu lagi hari raya Imlek lah tahun ini. Momennya itu lagi kumpul-kumpul sama keluarga besar gitu. Pas lagi kumpul dengan saudara-saudara jauh gitulah. Adalah salah satu omnya mami saya ini bertanya sama saya dan pasangan saya waktu itu, kapan mau menikah. Terus dia nanya juga kapan tanggal lahir saya, kapan juga tanggal lahir pasangan saya gitu waktu itu. Ya singkat cerita ya saya kasih tahu apa yang dia tanya gitu. Ternyata om mami saya ini bawa buku kayak buku Feng Shui gitu lah. Dan dia benar-benar ngitung tanggal sesuai kitab yang dia pegang gitu. Intinya dia bilang seperti ini. Lu kalau mau nikah tahun ini, lu bakalan ciong lu. Karena tanggalan nikah sama tahun lahir lu gak bagus tahun ini. Kalau lu mau tetap nikah, mending nikah tahun depan aja. Itu baru bagus buat lu. Tapi terserah sih mau dengerin apa enggak. Cuma biasanya yang dengerin omongan Icong nih ya pada hoki gitu, pada bahagia akhirnya. Ya saya dan pasangan saya serta keluarga Bungur gitu ya hanya diem aja pada dengerin gitu. Kan karena momennya lagi kumpul gitu. Dan setelah kumpul momennya selesai gitu, pada pisah, terus keluarga Bungur, keluarga saya lah menasihati saya dan pasangan saya supaya nggak usah dihirauin omongan itu, ambil aja yang baik-baiknya aja. Terus lalu saya
cerita juga lah dengan salah satu pembina saya ya di gereja. Beliau juga menasehati bahwa gak usah didengerin omongannya. Semua hari yang dibuat Tuhan itu baik. Gak ada tuh yang namanya hari sial, gak ada yang namanya hari hoki gitu. Jadi tidak semua nasihat itu baik gitu, tapi ada juga yang buruk. Maka dari itu saya belajar bahwa kita juga harus memilah nasihat itu sendiri. Karena kita yang pasti tahu mana nasihat yang akan membangun kehidupan kita, mana nasihat yang membuat kita semakin buruk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan semua nasihat yang mungkin kami dengar Tuhan, biarlah kami dapat memilah Tuhan, mana memang nasihat yang benar-benar baik untuk membangun kehidupan rohani kami Tuhan, mana yang buruk Tuhan. Biarlah kami dapat mengambil hal-hal yang baik Tuhan dari setiap nasihat-nasihat yang kami dengar Tuhan. Biarlah kami tidak terjerumus Tuhan dalam nasihat-nasihat yang membuat kami semakin menjadi buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.